Oke guys, kembali lagi dengan aku Kristohiu. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang suku pemburu kepala atau yang kita kenal dengan headhunters. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel aku, like, komen, dan share video aku supaya channel aku bisa lebih berkembang dan supaya aku bisa lebih sering untuk upload video menarik lainnya. Dan kita langsung aja ke video pembahasannya. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi di pembahasan ini aku mau ngebahas salah satu suku yang melakukan perburuan kepala, dan perburuan kepala ini bukan dilakukan kepada kepala binatang guys, melainkan kepala manusia guys. Jadi suku tersebut adalah suku Dayak yang ada di Kalimantan. Jadi ada Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Tengah, dan Selatan. Jadi sama aja guys, itu salah satu suku yang berburu kepala. Dan ada seorang penulis bernama Carl Alfred Book menuliskan dalam sebuah bukunya yang berjudul The Headhunter of Borneo. Jadi di situ diceritakan bagaimana suku Dayak ini melakukan perburuan kepala, dan buku tersebut dirilis di Inggris pada tahun 1882 guys. Jadi orang Dayak ini melakukan perburuan kepala itu adalah sebuah tradisi, dan tradisi perburuan kepala ini itu disebut juga dengan ngayau, di mana mereka memenggal kepala musuhnya dan kepala tersebut akan mereka bawa pulang guys. Selain itu, bukan hanya pada saat berperang suku Dayak ini melakukan perburuan kepala atau ngayau, tetapi pada saat akan meminang seorang gadis, mereka juga melakukan tradisi ngayau, karena di situ tujuannya mereka ingin menunjukkan keperkasaan mereka, dan mereka menunjukkan bahwa mereka sudah dewasa dan sudah siap untuk menikahi seorang gadis. Seorang suku Dayak ini pada saat mereka melakukan perburuan kepala, mereka tidak bergantung kepada senjata apa yang mereka bawa, karena biasanya orang Dayak ini dikenal dengan membawa mandau, karena itu senjata yang paling khas dari suku Dayak adalah mandau. Mereka tidak tergantung kepada senjata mereka, tapi mereka bergantung kepada tekad dan jiwa mereka. Jadi suku Dayak ini mempunyai jiwa dan tekad yang kuat dalam melakukan sesuatu, dan mereka yakin bahwa kekuatan mereka terletak pada seberapa banyak kepala yang berhasil mereka penggal. Jadi semakin banyak kepala yang mereka penggal atau mereka tebas, itu maka mereka akan semakin kuat guys. Karena selain dari Carl Alfred tadi, ada seorang wanita Eropa asal Austria yang bernama Ida Laura Reyer itu menuliskan sebuah buku juga. Jadi pada tahun 1851 dia melakukan perjalanan ke Kalimantan, dan di situ dia menuliskan semua perjalanannya, bagaimana dia bertemu dengan suku pemburu kepala, dan di situ dia melihat langsung bagaimana suku-suku Dayak ini melakukan perburuan kepala, dan dia menuliskannya dalam sebuah buku yang dirilis di London pada tahun 1855, dan itu membuat suku Dayak ini dikenal oleh dunia sebagai salah satu suku pemburu kepala yang paling ganas dan paling sadis yang pernah ada guys. Tetapi pada saat era Belanda masuk ke Indonesia, di situ Belanda sangat takut ketika mereka masuk ke Kalimantan, karena tradisi mengayau ini atau tradisi perburuan kepala ini masih terus berjalan, dan itu membuat Belanda sangat khawatir. Jadi Belanda ini berusaha mencari cara bagaimana untuk menghentikan perburuan kepala ini guys, hingga Belanda ini menjadi dalang pada saat terjadinya perjanjian Tumbang Anoy. Jadi perjanjian Tumbang Anoy ini di mana semua suku Dayak itu dikumpulkan oleh salah satu kepala suku dari Kahayan. Jadi di situ mereka saling bersepakat untuk menghentikan perburuan kepala atau ngayau, karena hal tersebut dapat memicu perpecahan di antara suku. Jadi pada saat itu perburuan kepala atau ngayau itu dihentikan, dan hingga beberapa tahun silam itu pernah terjadi lagi tradisi ngayau ini atau perburuan kepala itu pada saat terjadinya konflik antar etnis yang terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah guys. Dan semoga hal ini tidak akan terjadi lagi, karena ini menurut aku sangat-sangat berbahaya kalau sampai terjadi. Karena orang Dayak ini sebenarnya dikenal sangat baik hati, sangat sopan, dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Karena orang Dayak ini dikenal sangat toleransi sekali. Tetapi suku Dayak ini dikenal tidak boleh diganggu. Kalau mereka diganggu, mereka akan sangat ganas guys. Jadi jangan coba-coba mengganggu suku Dayak. Dan ada fakta yang sangat menarik setelah aku cari dari beberapa sumber. Jadi selain suku Dayak, ternyata di dunia ada beberapa suku yang juga melakukan perburuan kepala.
Nah, suku-suku apa aja? Jangan kemana-mana, kita lanjut. Jadi suku yang pertama adalah suku Igorot yang ada di Filipina. Jadi suku Igorot ini juga salah satu suku yang melakukan perburuan kepala, tetapi mereka melakukan perburuan kepala ini adalah untuk memperebutkan kekuasaan. Dan yang bisa melakukan perburuan kepala ini hanya orang-orang terpilih, yaitu para prajurit yang sudah pernah berburu kepala dan sudah berhasil berduel dan menang, dan mereka diperbolehkan untuk melakukan perburuan kepala. Dan di suku Igorot itu para pemburu kepala itu ditandai dengan sebuah tato. Jadi ada sebuah tato atau lambang yang menandakan mereka adalah seorang pemburu kepala. Dan di suku Igorot ini, dari sumber yang aku dapat, di situ diceritakan bahwa perselisihan antar suku di situ sangat tinggi. Karena itu di suku Igorot ini sangat hobi atau sangat gemar dalam berperang. Karena ketika mereka berperang, mereka tidak akan berhenti. Bahkan perang itu bisa terjadi berhari-hari untuk mendapatkan sebanyak mungkin kepala. Jadi mereka ini akan terus memenggal kepala musuh selama mereka menganggap bahwa dendam mereka ini belum terbalaskan, dan mereka akan berhenti kalau mereka sudah mendapatkan cukup banyak kepala, guys. Kemudian yang kedua adalah suku dari Shuar, suku Shuar yang ada di Peru, Ekuador. Jadi suku Shuar ini juga dikenal suka berburu kepala, karena suku Shuar ini ada di Amazon. Mereka biasanya melakukan ritual dan ritual tersebut biasanya menggunakan kepala. Jadi mereka menganggap bahwa kepala ini mempunyai kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Makanya suku Shuar di Amazon ini sangat gemar dalam berburu kepala. Kemudian yang terakhir, jadi ada yang terakhir, ini adalah suku Aztec. Kalau suku Aztec mungkin kalian udah pada tahu bahwa suku Aztec ini biasanya melakukan ritual dengan kepala-kepala. Mereka biasanya suka menyusun tengkorak-tengkorak manusia ini di sebuah kuil. Jadi pernah ada penemuan itu, yaitu pada saat ditelusuri jejak suku Aztec, di situ ditemukan bahwa ada kuil-kuil yang isinya adalah kepala manusia atau tengkorak kepala manusia, dan itu lebih dari satu tempat. Jadi dalam satu kuil itu bisa ada 2 atau 3 tempat yang di dalamnya penuh dengan tengkorak manusia, guys. Jadi ada beberapa suku tadi yang udah aku bahas, yaitu suku Dayak, suku Igorot, suku Shuar, dan suku Aztec. Jadi itu adalah salah satu adalah beberapa suku yang ada di dunia yang melakukan perburuan kepala. Dan mungkin bisa jadi ada lebih dari itu, mungkin ada beberapa suku lagi, dan aku akan cari lagi dari sumber-sumber. Tapi yang aku dapat itu hanya suku-suku itu saja yang melakukan perburuan kepala. Tapi untuk kalian yang mungkin tahu ada suku lain yang belum aku sebutin yang melakukan perburuan kepala, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan sekian video dari aku. Untuk kalian yang udah subscribe, makasih banget. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.